Iman dan Sari langsung turun dari mobil. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Gulai Daging Ibu. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Kejadian tadi malam menjelang subuh membuat ikatan cintaku bersama Parni kian kuat. Aku benar-benar bersyukur punya istri yang sempurna. Bukan cuma ia bisa melengkapi diriku, pantang menyerah dan cinta keluarga. Meskipun aku tahu apa yang ia perbuat itu salah adanya, tapi hati kecilku bangga padanya. Malah mengutuk diriku sendiri yang tak becus menjadi seorang lelaki dan suami. Sekarang aku sudah bisa berjalan dan berjanji untuk membantunya. Kami akan memulai hidup baru yang lebih sempurna. Harapanku semoga apa yang dilakukan istriku sebelumnya tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Semoga. Pak, Ibu siap-siap dulu di depan ya. Sebentar lagi warung buka. Aku mengangguk. Kala menatap wajah sayu nan lembut itu berucap. Satu kecupan ku berikan padanya. Ia pipinya memerah. Ah, kami seperti muda-mudi yang baru dimabuk cinta. Sedangkan aku menunggui anak-anak bermain. Parni duduk menunggu dagangannya seorang diri. Waktu sudah menuju tengah hari. Biasanya sebelum tengah hari, istriku itu sudah bersiap-siap dan memasukkan perabotan ke dalam rumah. Tapi saat ini ia masih tetap berada di luar. Apa yang terjadi? Apakah tak ada pembeli? Aku yang penasaran akhirnya melangkah ke teras depan dan menemui Parni yang duduk gelisah sembari menatap panci berisi gulai. Bu, kok belum masuk? Liriku sembari menyentuh bahunya. Ia nampak menghela nafas dan menatapku sedih. Hari ini gak ada pembeli, Pak. Satu pun. Ibu gak tahu apa penyebabnya. Sedang kemarin masih ramai. Wajahnya tampak gusar. Sudah, Bu, jangan risau. Mungkin hari ini belum rezeki kita. Ikhlas ya, Bu. Bapak selalu berdoa
supaya ada rezeki lain dan kita bisa memulai hidup kita tanpa rasa bersalah. Aku menenangkan. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Ini yang terakhir kulihat ia menangis. Aku berjanji hari esok, Parniku akan kembali ceria dan semangat menjalani hari. Bu, bereskan dan buang. Kita masak telur saja. Insya Allah, Bapak mau pinjam uang modal sama Bang Diman atau Sari. Mereka pasti mau minjami. Ibu gak perlu menjalankan bisnis kotor ini lagi. Sekarang ada Bapak, Bu. Kita berjuang sama-sama. Aku menggenggam tangannya, dan dengan haru ia memeluk pinggangku. Tangisnya pecah saat itu juga. Parni, itu dia, Parni. Di saat yang bersamaan, iring-iringan warga tampak ramai menuju rumah. Teriakan dan makian keluar dari mulut mereka. Keempat anakku berlarian dari dalam rumah dan berlindung di belakangku. Mereka tampak sangat ketakutan saat warga semakin mendekat. Sari mendapat kabar dari Diman jika pembunuh Mama sudah menyerahkan diri. Ia bernafas lega karena sejak Mama ditemukan dan pembunuh menyerahkan diri, ia tak lagi didatangi arwah mamanya yang menangis minta tolong. Seperti siang ini, ia hendak ke rumah sakit dan menyelesaikan administrasi. Ia dan Diman akan membawa mamanya kembali. Sementara Dewi menunggu di rumah untuk menyambut para warga yang datang nyelawat. Sebelum mereka ke rumah sakit, mereka akan mampir ke rumah Gito dan membawanya bersamanya. Gito tak punya handphone. Itu yang menyulitkan mereka untuk berkomunikasi. Jalan satu-satunya hanya bertandang ke rumah Gito. Di perjalanan, Diman nampak resah, seperti ada yang ingin ia ungkapkan. Sari yang melihat gelagat Diman merasa curiga. Kenapa bang? Nampaknya resah sekali. Ujarnya sembari memandang wajah abangnya. Diman menghela nafas dalam. Ia kemudian menepikan mobilnya dan balik menatap Sari. Sar, Gito gak masuk dalam daftar warisan. Dewi tahu itu. Ia berkeras, tak ingin membagi harta Mama pada Gito. Hah? Abang sebenarnya ingin adil. Bagaimanapun Gito adalah anak Mama. Abang gak mau serakah dan rakus. Apalagi mengingat bagaimana keadaan adik abang itu, Sar. Sari yang mendengar pengakuan Diman merasa terharu, tapi juga kesal karena mendengar jika Dewi ikut campur dalam hal urusan intern antara mereka. Abang sudah benar. Bagaimanapun Bang Gito itu anak Mama juga. Kita nggak boleh serakah. Apalagi Mbak Dewi. Dia nggak bisa ikut campur. Ini warisan kita, Bang. Berpikirlah secara jernih, jangan zolim. Dada Sari naik turun, menahan emosi yang bergejolak. Iya, tapi Dewi mengancam minta cerai kalau sampai Gito diberikan haknya. Bang, jangan takut istri. Kau mau dibayangi dosa seumur hidup. Gak berkah makan bukan hak kita, Bang. Sari semakin emosi menghadapi sikap abangnya yang lemah. Kalau abang lebih milih istri rakus seperti dia dan membuat keluarga kita pecah, aku akan bakar rumah kita biar kita semua impas.
ancam Sari. "Sari, jangan gila kau, Dek. Itu rumah warisan satu-satunya." Wajah Diman memelas. "Ini saatnya abang berusaha jadi suami yang tegas. Jangan mau disetir istri untuk hal yang tidak baik. Uang itu bisa untuk mensejahterakan hidup Bang Gito dan keluarganya. Cukuplah Bang. Selama ini mata kita tertutup atas semua kehilafan dan ketidakpedulian kita pada mereka. Abang ingat Mbak Parni bilang apa? Ia sampai mengemis minta nasi sisa demi makan Bang Gito dan anak-anaknya. Apa kita masih tega berlaku demikian? Mereka itu saudara kita, Bang. Darah daging kita." Kali ini, Sari tak dapat memendam lagi perasaan sedih yang selama ini menghantui hidupnya. Diman terdiam, melihat cairan bening yang menyeruak dan tumpah di kedua sudut mata adiknya. Semua yang diucapkan Sari benar adanya. Apakah ia akan terus menjadi orang zalim dan menutup mata pada penderitaan saudara kandungnya itu, menikmati gelimang harta yang bukan haknya? "Sudah Dek, abang minta maaf ya. Abang ngerti maksud kamu. Kita ke rumah Bang Gito. Kita bawa Mamak pulang. Dan setelah selesai, kita bagi warisan Mamak sesuai ketentuan hukum yang berlaku ya." Diman menyeka air mata yang tersisa di pipi Sari. "Udah, jangan nangis. Terima kasih sudah menyadarkan abang. Kalau nggak ada adik sebaik kamu, abang nggak tahu jadi apa besok." "Iya bang, kita sama-sama saling peduli sekarang ya bang. Sari yakin rezeki abang akan bertambah tanpa harus memakan hak Bang Gito." Diman hanya mengangguk. Pandangannya kini fokus ke jalan, membelah padatnya kendaraan. Setengah jam perjalanan, mobil berbelok dan mulai memasuki jalan yang lebih sempit dan dipenuhi perkebunan pohon karet di kiri dan kanan. Kebun sawit berjajar sebelum akhirnya sampai di sebuah perkampungan padat penduduk. Jalanan semakin sempit, tak lagi aspal, melainkan tanah yang diselingi kerikil, membuat mobil bergoyang ketika melewatinya. Mobil terpaksa terhenti saat Diman dan Sari melihat kerumunan warga seperti sedang melakukan demo besar-besaran. Diman dan Sari langsung turun dari mobil. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa begitu ramai orang dan mereka menyebut nama Parni? Parni bersembunyi di balik tubuh suaminya. Tatapan matanya nanar dan berselimut ketakutan. Tangis anak-anaknya pecah saat itu juga. Mereka semua berada di samping ibunya, yang juga melingkarkan tangannya untuk melindungi keempat anaknya. Riuh rendah suara warga yang kesal dan juga dipenuhi amarah yang memuncak, membuat Gito sekeluarga bergidik ngeri dan gemetar. Bagaimana tidak, mereka memenuhi sekeliling rumah Gito, dan sepanjang mata memandang, itu manusia dengan wajah penuh amarah dan sorot mata tajam bak pisau. Semua orang menyebut nama Parni, mengintimidasi dan menuduh Parni dengan geram. Beberapa orang bahkan membawa celurit dan parang, guna mengancam keluarga Parni agar mengakui perbuatannya. Beruntung, ada perangkat desa dan juga Pak RT yang bertindak sebagai penolong dan pencegah warga untuk bertindak lebih anarkis. Melihat Parni yang semakin tersudut dan ketakutan, Parni kemudian dibawa dengan diarak warga menuju kantor polisi terdekat agar keadaan bisa menjadi lebih kondusif dan terkendali. Gito dan keempat anaknya ikut.
meski dengan ratapan yang tiada henti, agar warga jangan menyakiti ibu yang mereka cintai. Namun, tetap saja beberapa warga yang geram berhasil menerobos dan sempat menganiaya Parni. Sedang ibu 4 anak itu hanya mampu meringis menahan sakit saat hantaman demi hantaman mendarat di wajah dan kepalanya berulang kali, hingga menyebabkan memar serta mulut yang mengeluarkan darah. "Bunuh saja dia, dasar kanibal! Tak punya hati, wanita iblis! Dasar miskin, ditolong orang malah begini! Najis, kau suruh kami makan bangkai! Dasar pembunuh! Dia yang pasti bunuh Nek Tima untuk dibuat gulai! Dasar tukang jagal! Kembalikan jasad anakku!" Semua itu terdengar beriringan di telinga Parni. Ia tak sedikit pun menjawab. Bibirnya bungkam. Hanya tangis yang menerobos di wajah tuanya. Hatinya hancur. Bukan cuma sakit di wajah dan beberapa tubuh, tapi juga sakit dalam jiwanya yang mendapat fitnah keji bertubi-tubi. Ia mengakui kesalahannya, tapi yang mereka tuduhkan sangat berbeda dengan kenyataan. Diarak warga, dihantam pukulan, dituduh hingga Parni berjalan sempoyongan tanpa alas kaki melewati tanah berbatu kerikil yang mengikis kulit kakinya hingga membuat lecet dan berdarah. Itu sama sekali tak ia pedulikan. Bahkan jika saat ini nyawanya melayang, ia sudah pasrah. Yang ia pikirkan hanya nasib keempat anak yang saat ini masih meraung, melihat ketidakadilan menimpa ibu mereka satu-satunya, Parni. Wanita mendekati parubaya itu tak dapat membela diri. Perlakuan warga terlampau kejam dan tak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Parni untuk mengungkapkan kebenaran. Kito pun tak bisa melindungi istri yang ia cintai karena warga terlampau banyak. Hatinya hancur lebur melihat kepalan tangan yang bertubi-tubi mendarat di tubuh, kepala juga wajah Parni. Jika ia boleh memilih, biarkan ia bertukar tempat dan merasakan apa yang Parni rasakan saat ini. Tertatih, terseok, dan menahan sakit di seluruh tubuh. Hingga wanita yang mengabdikan diri hanya untuk keluarga itu terpincang-pincang memasuki halaman kantor polisi yang cukup luas dan bersih itu. Parni disambut dengan beberapa anggota dan menghadang warga untuk masuk ikut serta. Saat Parni diinterogasi, hanya suami dan anak-anak Parni yang menemani. Di sana, mereka saling berpelukan dengan tangis yang menggema. Parni yang sudah berada di tempat aman pun kini hanya bisa terisak. Kemelut masih membelenggu karena di luar suara warga masih terdengar lantang meneriaki nama Parni dan melontarkan fitnah yang membara. Tiba-tiba dari kerumunan warga menyeruak 2 orang yang mengaku sebagai keluarga Parni. Mereka susah payah menerobos warga yang meminta keadilan agar Parni dihukum seberat-beratnya. 2 orang yang tak lain adalah Diman dan Sari merasa ada di waktu yang tepat untuk membela Parni. Mereka diperbolehkan masuk dengan mudah karena alasan yang mereka punya. Parni masih membungkam mulutnya saat kedua iparnya itu datang untuk memberi pembelaan. Kito yang sedari tadi tak henti membela istrinya, merasa amat bersyukur kedua saudaranya itu ada saat ia butuhkan. Mereka saling merangkul dan menguatkan. "Pak, istri saya bukan pembunuh, apalagi kanibal, Pak."
Meski kami didera kemiskinan, tapi kami masih sadar, Pak. Ucap Gito di samping Parni yang tertunduk lesu. Bu Parni, kami minta kerjasama dan kejujurannya jika tak ingin mendapatkan hukuman berat. Ucap Pak Polisi yang langsung membuat Parni mengangkat wajahnya takut-takut. Iya Bu, jujur saja, biarpun dapat hukuman, pasti tidaklah lama. Kita harus mengakui kesalahan. Ibu jangan takut, Bapak akan menjaga anak-anak kita sebaik mungkin, Bu. Janji Gito berusaha menguatkan Parni. Parni terdiam sejenak. Telapak tangannya terasa berkeringat. Sesekali ia menyeka bulir bening yang menetes di ujung matanya. Perlahan ia mengangkat wajah dan menelan saliva susah payah, mengumpulkan keberanian untuk bisa berbicara jujur. Pertimbangan demi pertimbangan berkecamuk dalam pikirannya. Ayo Mbak Parni, Sari yakin Mbak gak bersalah. Mbak harus jujur, biar semua ini menemui titik terang. Mbak gak kasihan sama anak-anak. Sari yang sedari tadi hanya duduk sembari menemani anak-anak Parni, angkat bicara. Sedangkan yang lain hanya menyimak. Parni yang sejak tadi terdiam akhirnya mulai bersuara. Saya memang bersalah, Pak. Tapi saya tak pernah membunuh orang, Pak. Dengan suara gemetar, Parni mulai menjelaskan. Pak Hamdan, tolong bawa ke sini Pak RT. Kita harus mengetahui akar permasalahan dari pihak yang lainnya. Ujar bapak yang menginterogasi Parni. Siapa? Polisi yang disebut namanya bergegas keluar dari ruangan. Sementara mereka yang menunggu di dalam harap-harap cemas. Tak lama Pak Polisi yang bernama Hamdan itu muncul bersama lelaki yang mengaku sebagai Pak RT. Gito menyingkir dari sisi Parni dan duduk di sebelah Sari. Sedangkan lelaki yang dipanggil Pak RT itu duduk di sebelah Parni. Wajah lelaki itu merah padam menahan emosi. Seperti tak sabar untuk mengungkap semua kejahatan yang telah Parni perbuat. Pak, saya beserta warga ingin Bu Parni dihukum sesuai dengan perbuatannya. Karena dia telah membuat gula yang dijualnya dari daging manusia. Ucap Pak RT lantang. Tubuh Parni bergetar hebat. Siapa dalang dari semua fitnah keji ini? Pak RT, jangan sembarangan bicara. Istri saya tidak sekejam itu. Saya saksinya. Gito yang emosi berusaha berdiri dari duduknya dengan susah payah. Sari yang melihat emosi kakaknya langsung menggapai tangannya. Bang, sabar. Ujar Sari berusaha menenangkan. Diman pun berdiri dan memeluk adik laki-lakinya itu erat. Gito meluru dan duduk kembali. Hatinya begitu sakit melihat penderitaan Parni istrinya. Saya masih punya iman. Saya akui saya bersalah. Tapi saya bersumpah saya tidak pernah membunuh dan memakai daging manusia. Parni membela diri. Jadi itu daging apa? Kami punya saksi dan ia bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Pak RT bersikuku. Parni menghela nafas dalam. Itu daging... Halo para pendengar. Ayo, daging apa? Baiklah, saksikan terus kisah selanjutnya dari Gulai Daging Ibu ya. Tentu saja di channel Swarna Lokaya. Jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya.
Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.